Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita langsung aja melanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah Syarah Mutammimah Al-Ajrumiyah. Kita sudah sampai di Tambihun. Nah, langsung siapa yang mau baca duluan? Semua punya kitab kan? Ustaz Raihan punya kitab? Punya Zat. Oke. Punya Zat. Langsung Ustaz Raihan mulai. Asyartu. Tambihun. Bismillah. Kenapa Zat? Ya langsung mulai. Ustaz Raihan dulu. Ya, silakan. Baik Zat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa min barakati fid dharain amin. Ila an qala tanbihun ay hadha tanbihun. Asyartu biqauli ta'inani ila anna salata mubtada'un. Salama atfun 'alaiha. Fa'ala sayyidina khabarun. Khabarul mubtada'i muta'alliqun bika inid. Faqaulul faqih wa ala sayyidina muta'alliqun bis salami wa huwa matlubun lil awwali ma'nan wa la yajuzu. Kenapa Ustaz? Ya, Ustaz, silakan Ustaz. Wa la yajuzu ta'alluquhu bihi wahmun li'annahu ja'alaha min babit tanazu'i wa laysa kadzalika li'anna alladhi min babit tanazu'i innama huwa nahu qawlil qaili amma ba'du Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina kama fi khutbati qawaid ibn Hishamin wa sarraha bihi asy-syaikh Khalid al-Azhari fi syarhihi ala al-qawaidil mazkurati. Titik. Tanbih, peringatan. Aku telah mengisyaratkan dengan ucapanku, yaitu lafaz kainani, akan lafaz kainani, kepada bahwasannya lafaz salat itu adalah mubtada. Wassalamu dan lafaz assalam adalah ataf atas lafaz as-salah. Wa ala sayyidina dan lafaz ala sayyidina adalah khabar mubtada yang muta'alliqnya dengan lafaz kain. Maka berkata Imam Al-Faqihi, maka menurut Imam Al-Faqihi, dan lafaz ala sayyidina tersebut adalah muta'alliqnya dengan lafaz as-salam. Dan itulah yang dituntut lebih utama secara makna, dan tidak boleh muta'alliq dari dan tidak boleh ta'alluqnya dengannya wahmun. Secara hukumnya jarang waham. Nggak tahu sih Ustaz. Iya, nanti nggak apa-apa. Ya, baik Ustaz. Karena sesungguhnya dia ja'alaha menjadikan dia akannya dari bab at-tanazzu' walaysa kadzalik, dan tidaklah seperti yang demikian. Karena sesungguhnya yang berasal dari bab at-tanazzu' hanya saja adalah dia seperti ungkapan orang yang berkata amma ba'du alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina, sebagaimana di dalam pembukaan kitab kitab Qawaid, yaitu karangan Syekh Ibnu Hisham,
dan yang telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syaikh Al-Khalid Al-Azhari dengan kitab tersebut pada syarahnya terhadap kitab Qawaid yang disebutkan tadi. Gitu sih Ustaz, tapi Ren nggak ngerti maksudnya Ustaz. Paham maksudnya? Nggak paham? Ya, ya, ya. Bagaimana Cuman Ustadz Abu sebagian- Yusuf? Paham Ustadz Abu Yusuf? Apa yang sudah diterjemahkan? Sebagian yang paham Ustaz. Ya. Ya udah. Maksudnya yang kalimat wassalatu yang bait yang di atas tadi, yang kalimat kainani, musannif mengisyaratkan dengan lafaz kainani itu bahwasannya kalimat sholah tersebut adalah mubtada dan salamnya sebagai afafnya, dan lafaz ala sayyidinanya adalah khabar mubtada yang mana jumlah jarnya itu kan punya muta'allaq atau muta'alliq. Nah, muta'alliqnya itu adalah lafaz kain tersebut. Cuman kata Imam Al-Faqihi, lafaz ala sayyidina tersebut muta'alliqnya adalah kepada lafaz salam, tidak lafaz kain. Wa huwa matlubun lil awal. Nah, itu Ren nggak tahu maksudnya Ustaz. Dan seterusnya Ren nggak tahu Ustaz. Cuman sampai situ aja Ustaz. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, satu pemberitahuan. Asyartu biqauli. Ustaz, Naam. ada yang memasuk doa tapi katanya sulit masuk. Enggak sulit. Saya nunggu di sini, kalau ada yang masuk langsung saya terima. Iya, 2 orang tuh Ustaz lagi memasuk. Ya, silakan Ustaz, silakan Ustaz. Asyartu biqauli. Saya mengisyarahkan dengan ucapan saya, yang mana ucapan saya kainani. Tahu kan kainani di atas kemarin? Kenapa Ustaz? Kainani tahu maksudnya? Itu wassalamu ay tahyah kainani. Ya Ustaz. Udah ketemu kainani di atas dulu? Sudah Ustaz. Oke. Sudah, tahiyat, ba'da tahiyat. Ya. Saya mengisyarahkan dengan ucapan saya kainani. Kemana mengisyarah? Kepada anna sholata mubtadaun, bahwa sungguh salat itu mubtada dan bahwa sungguh salam itu di atasnya sholah. Ataf di atasnya sholah. Berarti wassalatu wassalamu kainani, kan gitu. Ala sayyidina. Wa ala sayyidina khabarul mubtada, dan bermula ala sayyidina itu khabar mubtada. Muta'allikun atau muta'allakun yang dimuta'allakan dengan kainon. Karena kalau khabar jar majrur mesti ada muta'allak. Muta'allaknya kainon. Beliau mentakdirkan kainani karena mubtadanya tasniyah dengan cara ataf. Wassalat wassalamu, kan gitu. Udah. Kemudian faqaulul faqihi wa ala sayyidina muta'allakun bisalami wa huwa matlubun lil awwali ma'nan wa la yajuzu ta'alluquhu bihi wahmun. Titik. Itu. Maka bermula ucapan faqihi dalam kitab Fawaqihul Janiyah. Maka bermula ucapan Syekh Faqihi, di mana beliau mengatakan dalam kitab Al-Fawaqihul Janiyah. Saya baca juga di channel ini. Apa kata Syekh Faqihi? Wa ala sayyidina muta'allakun. Bermula ucapan ala sayyidina itu muta'allak dengan salam. Wahwa, dan dianya ala sayyidina itu matlubun lil awal maknan. Itu juga permintaan kalimat pertama pada makna. Kalimat pertama di sini maksudnya wassalah. Jadi wassalatu wassalamu, kan gitu. Salat dan salam. Salam kemana? Menurut Syekh Faqihi, salam kepada sayyidina. Kurang paham Ustaz yang matlubun lil awal. Belum. Yang mana yang berisik tadi? Yang ini, yang biar saya tutup. Nggak apa-apa, saya buka lagi ya. Ana nggak berisik Ustaz, di sini aman. Aman. Gimana sih cara buka ini? Iya. Buka sendiri bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa Ustaz, bisa Ustaz. Oke, dah. Buka sendiri mic-nya. Iya. Baik Ustaz. Jadi maksudnya begini.
Faqaulul faqih arti dulu, maka bermula ini agak rumit di sini. Maka bermula ucapan faqihi. Apa ucapan Syekh Faqihi dalam kitab Fawaqihul Janiyah? Wa ala sayyidina muta'allaqun bisalam. Bermula ala sayyidina itu muta'allaq dengan salam. Itu kata Syekh Faqihi. Wahwa padahal dan dianya ala sayyidina, wahwa kembali ke ala sayyidina. Dan dianya ala sayyidina matlubun lil awal. Itu juga diperlukan bagi kalimat pertama secara makna. Kalimat pertama di sini as-shalah. Coba kita susun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Bermula salah dan bermula salam. Kemana salam? Menurut Syekh Faqihi. Kepada junjungan kita. Jadi menurut Syekh Faqihi ala sayyidina muta'allaq kepada salam. Sementara kalimat pertama yaitu as-shalah juga butuh kepada ala sayyidina. Artinya mestinya begini. Bermula salat kemana? Kepada junjungan kami. Dan bermula salam kemana? Kepada junjungan kami. Tapi karena ala sayyidina lebih dekat kepada as-salam, menurut Syekh Faqihi ala sayyidina muta'allaq kepada as-salam dulu. Paham sampai di situ? Paham Ustaz. Wala yajuzu ta'alluquhu bihi. Dan tidak bolehlah oleh muta'allaqnya ala sayyidina bihi dengannya yang pertama. Menurut Syekh Faqihi, ala sayyidina tetap muta'allaq kepada salam, walaupun dia juga dibutuhkan oleh kalimat pertama yaitu as-shalah, dan tidak boleh dimuta'allaqkan dengan as-shalah karena jauh. Udah, itu dulu. Wahmun. Nah, itu wahmun khabar qaulul faqih. Bermula ucapan faqihi seperti itu satu waham. Salahan itu. Salah. Kenapa salah? Li'annahu ja'alaha min babit tanazu'. Karena bahwa sungguhnya Syekh Faqihi itu menjadikan ianya Syekh Faqihi akannya ala sayyidina min babit tanazu', dari bab rebutan. Jadi Syekh Faqihi terjadi kesilapan di sini. Ketika beliau menyatakan wassalatu wassalamu ala sayyidina. Ala sayyidina juga butuh muta'allaq kepada as-shalah, juga butuh muta'allaq kepada as-salam. Tapi karena lebih dekat dengan as-salam, maka dikasihlah muta'allaq kepada as-salam. Adapun muta'allaq kepada as-shalah dibuang. Kalau tanadzuk begitu. Asalnya wassalatu ala sayyidina wassalamu ala sayyidina. Nah, jadi Syekh Faqihi menjadikan itu pada bab tanadzuk. Walaysa kadzalik. Padahal tidak ada itu demikian. Padahal di sini wassalatu wassalamu ala sayyidina bukan tanadzuk. Kenapa bukan tanadzuk? Karena ala sayyidina khabar. Kalau tanadzuk itu bukan khabar ini. Li'anna alladhi min babit tanadzuk innama huwa nahu qaulil qail. Karena sesungguhnya alladhi yang ada ia dari bab tanadzuk hanya saja dianya bab tanadzuk itu seperti ucapan orang yang berkata. Contoh, amma ba'da hamdillahi wassalati wassalami ala sayyidina. Nah, kalau susunannya begini baru tanadzuk karena bukan khabar. Adapun sesudah memuji Allah, sesudah salat, sesudah salam. Salam kemana? Kepada sayyidina. Selawat kemana? Kepada sayyidina. Ala sayyidina. Ini baru tanadzuk. Apa muta'allaq kepada as-salam, apa muta'allaq kepada as-shalah. Karena lebih dekat dengan as-salam, muta'allaqlah kepada as-salam. Adapun muta'allaq as-shalah dibuang. Asalnya amma ba'da hamdillahi wassalati ala sayyidina wassalami ala sayyidina. Nah, jadi Syekh Faqihi mengira kalau di atas tadi tanadzuk, padahal bukan, karena di atas antara mubtada dan khobar. Pada bab mubtada dan khobar enggak terjadi tanadzuk. Kama fi khutbati Qawaid Ibnu Hisham, sebagaimana yang ada ia dalam khutbah kaidah-kaidah Ibnu Hisham. Wa sarra bihi, dan menjelaskan dengannya oleh Syekh Khalid Al-Azhari dalam syarahnya Syekh Khalid terhadap Qawaidil Madzkurah. Ada masalah? Apa yang belum paham? Paham tanadzuk? Berarti yang belum Ustaz, bab tanadzuk belum paham ya? kali paham. Jadi tanadzuk itu begini. Rebutan amel. Misalkan begini. Contoh kalau di sana bagaimana? Contoh kalau bab tanadzuk di sana biasa fi'il. Nah, kita lihat aja Pak.
Ja'a wa qa'ada Aliyun. Gimana? Ja'a wa qa'ada Aliyun. Enggak jelas Ustaz. Ja'a wa qa'ada Aliyun, Ustaz. Mungkin bisa contoh. Jadi tanadzum itu kan ada satu ma'mul yang dibutuhkan oleh dua amel. Kita kasih ke amel yang mana gitu. Saya buka aja ya. Istighal biar jelas. Jadi istighal itu contohnya kalau dalam bab fa'il begini. Nah, contohnya, tapi ini muta'alaq jar majrur. Jadi istighal itu istilahnya rebutan. Contohnya begini ya. Wa Zaidan, ini contohnya. Zaidan idribuhu. Zaidan idribuhu. Zaidan idribuhu. Zaidan idribuhu, contoh. Jadi istighal itu terdahulu satu isim, kemudian tertakhir dari isim satu fi'il atau satu wasaf yang sibuk dengan beramal pada dhamir isim sabik atau pada mulabisnya isim sabik. Sebentar. Zaidan idribuhu wa Zaidan ana dharibuhu. Jadi i'rabnya begini. Bentar. Zaidan idribuhu. Ini misal istighal fi'il dengan amal pada dhamir isim sabik. I'rabuhu Zaidan maf'ul li fi'il mahdhuf. Jadi begini, Zaidan idribuhu. Paham kan? Akan sidet, pukul olehmu akannya sidet. Zaidan idribuhu. Zaidan itu buat maf'ul siapa? Zaidan idribuhu. Adribu itu. Kalau nggak boleh maf'ul idrib, karena idrib muta'addi kepada satu maf'ul. Maf'ulnya kan udah ada dhamir. Zaidan idribhu. Berarti dia maf'ul dari fi'il yang ditakdirkan di depannya. Yang ditakdirkan. Zaidan idrib. Jadi istighal itu semacam rebutan. Ini kalau contoh fi'il. Kalau contoh muta'allaq huruf jar juga ada namanya istighal. Ya, seperti di sini as-salatu misalkan ini. Sesudah memuji Allah, sesudah berselawat dan bersalam. Bersalam kemana? Kepada Nabi kita, kan gitu? Iya, Ustaz. Berselawat kemana? Kepada Nabi kita juga kan? Sebagaimana salam butuh kepada Allah, as-shalah juga butuh kepada Allah biar jelas. Nah, itu maksudnya. Adapun sesudah memuji Allah dan sesudah berselawat. Berselawat kemana? Kan perlu dia. Dan sesudah bersalam. Salam kemana? Salam kepada Sayyidina. Karena Allah Sayyidina lebih dekat kepada salam, langsung muta'alaq kepada salam. Muta'alaq shalah mana? Takdir. Asalnya, amma ba'da hamdillah wassalati ala Sayyidina wassalami ala Sayyidina. Karena nggak boleh ala Sayyidina satu itu kita muta'alaq kedua-duanya. Muta'alaq ke salam iya, muta'alaq ke as-salah iya, nggak boleh. Muta'alaq kan ke satu tempat, nggak boleh kedua tempat kan. Nah itu namanya rebutan amel, tanazung. As-salah butuh kepada Allah, as-salam juga butuh kepada Allah. Karena dekat dengan as-salam, Allah muta'alaq langsung kepada as-salam. Terus muta'alaq as-salah mana? Biar jelas selawatnya kemana. Oh mahdhuf. Nah, itu dalam bahasa Arab biar singkat. Asalnya amma ba'da hamdillah wassalati ala nabiyina wassalami ala nabiyina. Nah, udah. Kalau contoh yang lainnya Ustaz, yang kayak wal qamara qaddarnahu itu ya Ustaz. Wal qamara qaddarnahu ya. Qamara itu maf'ul dari fi'il mahdhuf berarti. Karena qaddarna maf'ulnya sudah ada hu kan? Ya. Enggak boleh dia menasabkan maf'ul lagi. Nah, udah. Oke. Punya kitab semua enggak kira-kira ini? Soalnya kitab ini agak ribet nih, lompat-lompat. Ustadz Abdi Munib punya kitab? Apa Ustaz baru masuk? Anak belum punya kitab Ustaz. Belum ya? Ini berarti harus lihat di zoom-nya nih, di layarnya.
Sebentar. Ya, ana lihat di Jong Ustaz. Lanjut Ustaz Abi Yusuf baca yang punya kita. Ya Ustaz. Sekarang di Muhammadin. Muhammad Ustaz. Ya, Muhammadin. Nih, Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari atau bayani au badal wala yajuzu ayyakuna na'tan li'annahu alamun wal alamu la yun Atu bihi. la yunqatu bihi wa huwa alamul maf'ul minasmi maf'ulin al-fi'lu al-mud'af lil mubalaghah sumya bihi nabiyana Ya. sumya bihi nabiyana sallallahu alaihi wasallam likasrati khisalihi Hamidati. Al-hamidati wa hadha wasmuhu fil ardi wasmuhu mazkuru fis samai ahmadu wa addatun dan tusunnya bismi Muhammad qabla adatihi sallallahu alaihi wasallam dalam watasan bi Ahmad ahadun qablahu wa yanhaji. Oke, titik sampai situ dulu. Mau diartikan Ustaz? Ya Ustaz. Ayo. Ya Ustaz. Muhammad dibaca jar sebagai atau bayan atau badan, tidak boleh dijadi fi'il karena alam, tidak boleh dijadi itu. Mic-nya coba dimatiin, siapa yang ini agak ada suaranya. Karena alamul manqul, karena alam pindahan dari isim maf'ul dari fi'il mudha'af yang pengayatan dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam likasrati khisalihil hamidati, karena banyaknya rangkaian pujian, dan ini nama yang disebutkan di bumi dan nama yang mazkur di langit adalah Ahmad. Udah titik Ustaz. Coba jelaskan Ustaz, gimana itu maksudnya? Coba disimpulkan dengan bahasa yang mudah. Jadi dari segi hukum yang tadi Muhammad ini adalah dibaca jar Ustaz. Merupakan atau bayan. Dan tidak boleh di atau bayan itu dari isim alam, yang mana alam itu tidak menerima sifat ataupun naat karena dia sudah sangat ma'rifah Ustaz. Iya. Dan nama Muhammad ini dari fi'il mudha'af sebagai bentuk mubalaghah, pengayatan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Ustaz. Iya. Bisa diterima seperti itu? Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil jari atufu bayanen au badlun. Bermula dianya Muhammad dengan jar itu ataf bayan atau badal. Jadi Muhammadin badal kepada sayyidina atau ataf bayan. Badal dan ataf bayan menurut sebahagian ulama sama saja. Susah untuk dibedakan. Wala yajudu ayyakuna na'tan. Dan tidak boleh bahwa ada ianya Muhammad itu na'at. Enggak boleh Muhammadin kita na'at kepada sayyidi. Kenapa? Li'annahu alamun. Karena Muhammad isim alam. Isim alam wal alamu la yun'atu bihi. Bermula isim alam itu tidak dinaatkan orang laginya isim alam. Isim alam enggak boleh jadi na'at. Kenapa? Karena na'at mustaq. Isim alam bukan mustaq. Nah, karena sekarang sudah jadi nama. Enggak mengandung mustaq lagi walaupun asalnya mustaq. Tapi karena sudah jadi alam, udah enggak dianggap mustaq. Makanya isim alam enggak boleh jadi na'at. Nah. Wa huwa alamun mangkulun min ismi maf'ulil fi'lil mudha'afi lil mubalaghah. Dan dianya Muhammadun itu alam mangkul. Alam mangkul lawan dari alam murtajal. Alam mangkul satu alam yang diambil dari isim maf'ul dari fi'il yang mudha'af, yang berganda-ganda. Lil mubalaghah untuk menunjukkan tekanan, mubalaghah sangat. Jadi Muhammad sangat terpuji. Ya, fakara banyak berpikir kan gitu. Kasara banyak memecahkan. Jadi hammada yuhammidu tahmid itu fi'il mudha'af untuk mubalaghah, faedah babnya. Summiya bihi nabiyuna, dinamakan dengannya Muhammad akan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Likasrati khisalihil hamidah. Karena banyak sifat-sifatnya nabi yang terpuji. Hamidah bermakna mahmudah. Isim fa'il bermakna isim maf'ul. Kenapa nabi kita disebut dengan Muhammad? Muhammad kan yang terpuji asalnya, yang banyak dipuji. Karena sifat nabi banyak yang terpuji, bahkan semua sifat nabi terpuji. Makanya dinamakan dengan Muhammad. Ya. Wa hadza wasmuhu fil ardi, dan ini adalah namanya nabi di bumi. Di bumi nabi dikenal dengan Muhammad. Wasmuhul masyhuru fis samai Ahmadu, dan bermula namanya nabi yang terkenal di langit itu Ahmad, sebagaimana dalam surat As-Saff ya, As-Saffat. Ja'a min ba'dihi ismuhu Ahmad. Kemudian wa iddatu man tusamma bismi Muhammadin qabla wiladatihi sallallahu alaihi wasallam 15. Bermula jumlah orang yang dinamakan akan dia dengan nama Muhammad sebelum. Bermula jumlah orang tusamma naib fa'ilnya 15. Bermula jumlah orang yang dinamakan dengan nama Muhammad sebelum kelahirannya Nabi Muhammad. Oh bukan. Berarti tusamma di sini naib fa'ilnya mustatir. Khamsata itu khobar. Khobar iddatu. Bermula jumlah orang yang dinamakan akan dianya orang dengan nama Muhammad sebelum kelahiran Nabi itu ada 15 orang. Khamsata asyara. Kemudian ke depannya gimana? Yusamma apa yutasamma? Walam yusamma. Walam yatasamma. Walam yatasamma ya. Tidak bernama bi Ahmada dengan Ahmad ahadun oleh seorang pun qablahu sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam titik. Enggak ada seorang pun yang bernama Ahmad sebelum Nabi kita. Begitu menurut dalam kitab ini. Begitu penjelasannya. Nah. Ustaz, tadi idatu itu Ustaz. Yang mana? Iddatu. Tadi iya itu sebagai apa tadi Ustaz? Mubtada. Oh, mubtada. Ini bukan nakirun Ustaz. Kan mudhaf kepada man jadi ma'rifah wa iddatu man. Oh. Ustaz, berarti sebelum nama Nabi Muhammad ada juga 15 orang yang menggunakan namanya dengan nama Muhammad ya Ustaz. Iya, Ustaz. benar. Afan Ustaz, ana izin sebentar ke belakang. Iya. Gimana? Siapa yang mau lanjut? Ustaz nanya sebentar Ustaz. Boleh. Nah.
Yang berarti Ustaz, sebelum nama Nabi Muhammad ada sekitar 15 orang yang Ustaz yang menggunakan namanya dengan nama Muhammad ya Ustaz. Benar. Ada Seperti itu, 15 Ustaz. orang, ada 15 orang yang bernama Muhammad sebelum Nabi kita dinamakan dengan nama Muhammad. Dan nggak ada seorang pun yang bernama dengan Ahmad sebelum Nabi kita dinamakan dengan Ahmad. Itu maksudnya. Emang ini berbeda dengan ceramah yang sering kita dengar. Sering kita dengar nggak ada seorang pun yang Benar, bernama iya, Ustaz. Benar, Muhammad. Ustaz. Kan gitu kan? Iya Ustaz. Nah itu, beda di sini. Jadi ini bisa dicari lagi referensinya, beliau dapat di mana kan bisa kita cari lagi. Nah, karena ini ada simpang siur juga kadang. Sering kita dengar ceramah, tentunya ustadz penceramah mungkin punya referensi juga kan, bahwa tidak ada seorang pun yang bernama dengan Muhammad sebelum Nabi kita Muhammad. Justru Nabi kita yang pertama sekali dinamakan dengan Muhammad karena ilham dari Allah. Ada yang bilang ilham kepada kakek beliau Abdul Muthalib, ada yang bilang ilham kepada ibunda beliau yaitu Sayyidatina Aminah. Nah, begitu. Ada lagi? Syukran Ustaz. Oke. Kalau Lanjut. saya Ustaz. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi at-tasmiyatu bismin min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam lil haditsil qudsi alladhi akhrajahu Abu Na'im. Qala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali la u'azzibu ahadan tusamma ya Ustaz? Iya, ini pakai muannas nih. Iya, tusamma bismika bin nari. Wa fi riwayati qala ta'ala inni alaitu ala nafsi alla yadkhulan nara min Manismu. manismu Ahmadu au Muhammadun wala yunafi ma dzakartuhu qawla ba'dihim lam yasihha fi fadli tasmiyati bihi sallallahu alaihi wasallam hadithun li'annahu idza lam yasihha kullu ma warada fi dzalika binfiradihi fa majmu'u ma warada fi dzalika yasluhu mustanidan listihbabit tasmiyati bihi li'tibadi hina izin bimaji'ihi min turuki itu apa Ustaz? Min turukin syatta. Naat. Min turukin syatta bi alfazin mukhtalifatin. Titik. Artinya titik. Dan sebaiknya menamakan dengan nama dari nama-nama Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Abu Na'im. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali, saya kurang tahu Ustaz. Tidaklah aku mengazab akan seseorang yang mana menamakan dengan nama engkau binar, neraka. Dan pada riwayat yang lain itu kurang tahu Ustaz artinya Ustaz. Cuman itu aja Ustaz. Oke. Jadi begini. Wa yambaghi tasmiyatu bismen min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Sepantaslah oleh menamakan dengan satu nama dari nama-namanya Nabi alaihi wasallam. Mestinya di rumah kita, anggota keluarga kita, salah seorang dari anak kita mesti ada yang bernama dengan nama Nabi. Kenapa? Lil hadisil qudsil ladzi, karena ada hadis qudsi. Hadis alladzi akhrajahu yang mengeluarkan akannya hadis oleh Abu Naim. Apa bunyi hadisnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan, demi kemegahan dan kemuliaanku, lau adzibu ahadan,
tidak akan aku azab akan seorang pun yang dinamakan ia dengan nama engkau, tidak diazab dengan neraka. Nah itu. Wa fi riwayatin qala ta'ala, dan sabit dalam riwayat yang lain atau dalam riwayat yang lain berkatalah oleh Allah Ta'ala, inni alaitu, sesungguhnya aku, alaitu artinya aksam tuh, sesungguhnya aku itu aku bersumpah ala nafsi terhadap diriku, alla yadkhulan nara, bahwa tidak akan memasuki akan neraka, manismuhu oleh siman, oleh orang-orang, ismuhu silatman, oleh orang-orang yang bermula namanya itu Ahmad atau Muhammad. Nah itu. Sampai di situ ada masalah? Ini Arab segala macam. Ustaz, yang huruf jar binar itu memang maknanya gharfiyah ya Ustaz? Berarti sinar ya Ustaz? Iya. Bisa itu. Bisa. Fi bermakna dzarfiyah boleh. Tidak akan adab akan seorang pun di dalam neraka, boleh. Kalau misalnya anaknya perempuan Ustaz, berarti itu boleh juga kita kasih nama Muhammad gitu ya Ustaz? Nah, ini lebih ke laki-laki dah. Tapi bebas, nggak apa-apa. Laki-laki ya, Tapi kan emang nggak ada nama Muhammad perempuan. Atau Muhammadah, atau gini. Boleh, Mahmudah kan boleh. Mahmudah. Oh, gunakan muannasnya ya Ustaz ya? Iya. Jadi nggak harus Muhammad. Nama Nabi kan banyak. Hamid, Mahmud, ya kan? Ahmad. Yang penting ada nama Nabi lah. Hamid boleh, Ahmad boleh, Muhammad boleh. Kalau perempuan Mahmudah. Ya, boleh. Banyak nama Nabi. Kan ismen kan? Nakirah kan? Dengan satu nama apapun. Min asma'ihi, dari nama-nama Nabi yang banyak. Nama Nabi kalau dalam Dalailul Khairat mah ada ratusan, 200 lebih kan? Kita pilih salah satu. Kasih nama anak kita. Nah. Abi Yusuf, ada kendala? Ada yang perlu ditanyakan? Belum Ustaz. Yang masuk tadi udah keluar, pamit ke belakang, nggak balik lagi. Udah. Iya. Kalau telat masuknya nggak nyambung. Wala yunafi ma dzakartuhu qaulu ba'dihim, dan tidak menafikan akan apa yang telah saya katakan akannya oleh ucapan sebahagian mereka ulama. Tidak menafikan akan apa yang sudah saya katakan akannya mah oleh ucapan sebahagian mereka. Yang beliau katakan yaitu sepantasnya memberi nama seseorang dari keluarga kita dengan nama Nabi. Itu tidak ternafi oleh ucapan sebahagian orang. Apa ucapan sebahagian orang? Lam yasiha fi fadli tasmiyah bihi sallallahu alaihi wasallam hadisun. Tidak sahih pada keutamaan menamakan dengannya nama Nabi oleh satu hadis pun. Ada ulama menyatakan nggak ada hadis yang sahih. Kelewat tadi. Oh, lupa ketekan rekaman. Jadi la yunafi, tidak menafikan akan apa yang telah saya sebutkan akannya oleh ucapan ba'duhum. Apa ucapan ba'duhum? Lam yasiha, tidak sahih pada keutamaan menamakan dengannya nama Nabi hadisun oleh satu hadis pun. Kenapa tidak menafikan? Li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an, idza lam yasiha, apabila tidak sahihlah oleh kulluma, oleh setiap hadis warada yang datang ia pada demikian keutamaan bin firadihi, dengan sendirinya hadis, famajmu'u ma, maka bermula kumpulan bermula seluruh hadis warada yang datang ia fi dzalik, pada menyatakan keutamaan memberi nama dengan nama Nabi, itu yasluhu, menjadi pantas ya, mustanadan, menjadi sandaran, listihbabit tasmiyah, bagi sunnah menamakan dengannya nama Nabi. Kenapa menjadi pantas jadi dalil? Li'tidadihi, karena terdukungnya dalil.
terkuatnya hadis hina idzin ketika itu majmu' dikumpulkan semuanya bimaji'ihi dengan sebab datangnya hadis min turuqin syatta dari jalan yang berbeda-beda bi alfadin mukhtalifah dengan lafaz yang berbeda pula. Nah itu. Lanjut. Siapa lagi? Ustaz Abi Yusuf wa ala alihi. Ustaz, sata ini nggak bisa dibuang anunya, Yang mana? alifnya Ustaz. Turukun satin nggak bisa. Yang mana? Kurang terang suara. Min turuki satan. Min turukin syattan. Syatta. Nah, Iya. Syatta. Enggak pakai tanwin. Iya ya. Kenapa ya enggak pakai tanwin? Kenapa Ustaz? Ya Ustaz, terus Ustaz ya. Bukan, kita cari dulu itu syatta kenapa enggak boleh pakai tanwin. Syatta. Bentar ya. Ini saya juga baru ingat nih syatta kalimatnya apa gitu. Kelihatannya jamak sih. Mana kamusnya? Kamus Al-Ma'ani coba. Syatta. Oh, syatta. Syatta fi'il madhi, makanya enggak ada tanwin. Min turukin syatta. Dari jalan-jalan Iya. yang macam-macam ya. Syatta, yusyatti, tashtiyah. Fahuwa musyattin, musyattan, syattal masyiyah. Syattal arda, harasaha lidhar'i syatta. Syatta rajulu bil makan, coba. Syatta. Oh, syatta ini jamak Ustaz, bukan fi'il. Syatta jamak dari syattitun, cerai-berai, macam-macam. Jadi syatta itu jam'u syattitin, jamak. Memang dia enggak Berarti pakai ini tanwin. Dari mudhof ilaih di sini dia. Bukan naat. Maksur dia. Oh, iya. Jadi kenapa beliau menggunakan jamak syatta? Karena turuk juga jamak dari torikun. Min turukin syatta. Dari jalan-jalan yang banyak ianya jalan. Jadi jamak kan sesama jamak ya kalau naat kan kayak alfadhin mukhtalifah. Alfadhin jamak, makanya beliau menggunakan mukhtalifah. Mukhtalifah muannas dengan jamak cocok. Karena jamak taksir itu pada mandilah ta'nis. Iya, iya. Oh, berarti ini jamak sabta ini Ustaz ya? Ya, mufradnya syatitun. Oh, iya. Oke, lanjut. Wa ala alihi wa hum aqaribuhul mu'minuna min Bani Hashim wa Bani al-Muttalib ibni Abdul Manaf wa huwa ismun jam'un Jam'en. la wahid jam'in la wahidun lahu min lafdihi wa asluhu ahlun walakin kubilat al-ha'u hamjata thumma al-hamjatu alifan fasara Ala. ولا يستعمل لفظ الآل إلا في الصراف فلا يقال آل الإسكاف بخلاف أهل فإنه يستعمل في الأصراف وغيرهم وإنما كلا آل فرعون لتصوره بصورة الأصراف. Udah Ustaz? Dah.
Iya. Nah, jadi wa ala alihi. Yang punya kitab, simak kitab Mutamimah. Ini Ustaz Haris punya kitab, Ustaz Haris baru masuk. Wa ala ali kalau di kitab versi lama halaman 4. Qauluhu wa ala alihi. Wa ala alihi dan selawat dan salam kepada keluarganya Nabi, alnya Nabi. Wahum aqaribuhul mu'minun. Bermula mereka al itu kerabat-kerabatnya Nabi yang beriman min Bani Hashim, dari anak-anak Hashim, wa Banil Muttalib, dan dari anak-anak Muttalib. Siapa Hashim dan Muttalib? Ibnai Abdi Manafin. Dua anak atau dua putra dari Abdi Manaf. Nah, jadi kalau di sini arti keluarga Nabi ya kerabat Nabi yang beriman, keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib, laki-laki dan perempuan. Walaupun tulisannya Bani doang. Nah, wahwa ismu jam'en la wahida lahu min lafdihi. Wahwa dan dianya al itu ismu jam'en, isim jamak yang tidak ada mufrad baginya isim jamak min lafdihi daripada lafadznya. Atau wahwa dan dianya al itu isim jamak yang tidak ada mufrad lahu baginya al min lafdihi dari lafadznya al. Arti isim jamak satu kalimat yang menunjukkan kepada makna jamak dan tidak ada mufrad. Contohnya seperti kaumun, satu kaum, berarti di dalamnya banyak. Ya, rahtun, satu suku. Mufradnya apa? Enggak ada. Lafadznya enggak ada, tapi kalau bukan dari lafadz lain ada. Siapa kaum? Si Zaid, si Umar, si Bakar itu bagian dari kaum. Ya. Begitu juga al di sini. Wa asluhu ahlun dan bermula asalnya al itu ahlun. Kenapa jadi al kalau asalnya ahlun? Walakin qulibatil ha'u hamzatan. Tetapi dirubah akan ha menjadi hamzah. Ha'ah dirubah menjadi hamzah. Kemudian ketemu dua hamzah. Nah, summal hamzatu alifan. Kemudian dirubah akan hamzah menjadi alif. Jadi fasara ala, maka jadi ianya ahlun tadi menjadi ala. Wala yusta'malu lafdul ali illa fil asyraf, dan tidak digunakan akan lafadz al kecuali pada orang-orang yang mulia, asyraf syarif. Jamak dari syarif. Jadi Ali Imran, Imran orang mulia. Ya. Alun Nabi. Ya. Jadi fala yuqalu alul iskafi, maka tidak dikatakan orang akan alul iskafi, keluarga tukang sepatu, tukang semir sepatu, enggak disebut itu. Bi khilafi ahlin, dengan sebalik ahlin, fa innahu yusta'malu fil asyrafi wa ghairihim, maka sesungguhnya ahlun itu bisa digunakan ia pada asyraf dan lainnya asyraf. Timbul pertanyaan, kenapa ada juga dalam Al-Qur'an ala Fir'aun? Wa idz najjainakum min ali Fir'aun, ada ali Fir'aun. Fir'aun kan bukan orang mulia. Beliau menjawab, wa inna ma qila alu Fir'aun litasawwurihi bi suratil asyraf. Hanya saja dikatakan orang alu Fir'aun, keluarga Fir'aun, litasawwurihi, karena bergambarnya atau karena tampaknya Fir'aun bi suratil asyraf, dengan gambaran orang-orang mulia. Karena dia mengaku sebagai seorang raja, memang benar raja, banyak pengikutnya segala macam, yang kan kelihatan mulia. Makanya disebut alu Fir'aun. Nah, ada masalah sampai di situ? Ustadz, ini lebih rinci di Fawakidannya ini, Ustadz, ini ya. Gimana? Sebagaimana yang Ustadz jelaskan kemarin itu lebih rinci di sana ya. Oh, ini lebih rinci di sini. Kan di sana ada uhail, Ustadz. Ya, dari alun ini. Di satu sisi kadang ada lebih di sono, di sisi yang lain enggak? Ada lebih di sini, memang saling melengkapi. Makanya kita baca semua kitab nahwu itu pasti ada lebih kurangnya pasti. Nah. Iya, soalnya kemarin kan Anda nonton penjelasan Ustadz itu ada pendapatnya Imam Sibawi sama Imam Al-Kisai. Ya, ada yang dari ahlun, ada yang dari awalun, macam-macam kan? Iya. Nah, itu saling inilah, saling melengkapi. Makanya saya rencana baca bareng-bareng, cuma waktunya ini. Iya. Ya. Lanjut lagi, Ustadz
Ustadz Raihan boleh. Atau Ustadz Muhammad Haris kalau mau baca. Ustadz Ismarifal nih udah ada teman kita, ada 5 nih. Mana kitabnya? Ini susah. Susah bener pakai HP. Nah, Apa baru mulai Ustaz? udah. Nah. Sekarang wasahbihi, baca Ustaz. Siapa yang mau baca? Ustaz Ismarifal mau baca? Tafadhal. Wasahbihi. Jangan dulu Ustaz, ini kita masih belajar. Oke, siap. Siapa yang mau baca? Ustaz. Kalau nggak ada yang mau baca? Oke, saya baca ya. Saya Ustaz. Oke, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahbihi wa yuqalu bihi ashabuhu wa sahabuhu wa kullun minha ismu jam'in li sahibin bima'na as-sahibi wa As-sahabi. huwa man laqiyan. Kenapa Ustaz? Bimakna sahabi. Bima'na as-sahabi wa huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwwatihi fi hayatihi mu'minan wa mata ala dhalika walau a'ma aw ghayra mumayyizin aw malikan aw Ya. malikan Malak- aw jiniyan malakan. alal asahi malakan au malakan au jiniyan alal asahi sama sammaltuhu man wa hum afdalu min ali la sohbatin lahum. Udah, Wa titik dulu. innama Titik dulu. titik. Mm-mm. Dan lafaz dan sahbi sahabat dan dikatakan juga fi pada lafaz sahbi sahbun tersebut ashabuhu wa sahabuhu. Dan setiap darinya itu adalah isim jamak li sahib bagi lafaz sahib, maknanya as-sahabi. Dan sahabat itu adalah orang yang berjumpa Nabi setelah kenabiannya. Fi hayatihi, di dalam hidupnya dalam keadaan beriman, dan ia mati dalam keadaan beriman. Sekalipun dia orang yang buta atau orang yang tidak ghairu mumayyiz, ataupun malaikat yang berjumpa dengan Nabi, atau jin atau bangsa jin, alal alfa, menurut pendapat yang sahih. Sampai situ Ustaz. Oke. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Selawat dan salam kepada sahbihi, segala sahabatnya Nabi. Wa yuqalu fi ashabuhu, dan dikatakan orang padanya sahabi akan ashabuhu dan sahabuhu. Wa kullun minha, dan bermula tiap yang satu. Kullu wahidin asalnya bermula tiap yang satu, minha darinya sahbi, ashab dan sahabah, itu ismu jam'en li sahibin. Itu isim jamak untuk sahibin. Jadi sahbi, ashabi, sahabi semuanya isim jamak. Satu kalimat yang menunjukkan kepada makna jamak dan tidak ada mufrad. Nah, dia isim jamak untuk sahibin. Maksud untuk sahibin, kalau seorang sahabat namanya sahibin. Tapi kalau banyak sahabat, sahabi, tapi bukan jamak dari sahibin. Nah, karena jarang sahibin, mufrad yang sahibin jamaknya di atas wadan sahabi atau ashab. Biasanya yang dijamak atas wadan ashab, af'al, itu isim 3 huruf yang mu'tal, mautun, amwat, babun, abwab. Itu. Nah, sedangkan di sini kan sahibin, makanya sahibin bukan mufrad dari sahabi. Walaupun ada juga ulama yang menyatakan boleh. Kayak Majidin Amjad, ada juga yang menyatakan. Ini khilaf juga. Cuma di sini beliau lebih menguatkan bahwa sahbi, ashabi dan sahabi itu isim jamak, bukan jamak bagi sahib.
Isim jamak bagi sahib. Sahib bimakna sahabi. Sahib dengan makna sahabi. Maksud sahib dengan makna sahabi, kalau sahib artinya teman secara umum. Tapi yang dimaksud teman di sini yaitu teman Nabi. Itu arti sahabi. Sahabi istilah itu. Kalau disebut sahabi itu pasti maksudnya teman Nabi. Tapi kalau sahib bisa teman siapapun. Tapi sahib di sini bermakna sahabi. Maknanya yang dimaksud dengan teman di sini teman Nabi. Siapa yang dimaksud dengan teman Nabi? Wahwa man laqiyan nabiyya. Yaitu orang-orang yang bertemu ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwatih, kapan bertemu sesudah kenabiannya Nabi, di mana bertemu fi hayatihi, dalam hidupnya Nabi. Hal keadaan ia itu yang beriman dengannya Nabi. Wa mata, dan meninggal ia di atas demikian iman. Walau a'ma, sekalipun ada ia itu orang yang buta, au ghaira mumayin, atau anak kecil, au malakan, atau malaikat, au jinnian, atau jin, atas pendapat sahih. Artinya jin yang hidup pada masa Nabi beriman kepada Nabi juga bisa disebut sahabat. Malaikat juga sama, anak kecil juga. Kama syamalat human, sebagaimana mencakup akan nyama oleh kata man. Karena man kan umum. Wahwa man. Man itu siapapun yang bertemu dengannya Nabi. Siapapun siapa. Bisa manusia, bisa malaikat, bisa jin, bisa orang buta, bisa orang anak kecil, dan semuanya. Karena man isim mausul mustarak, umum penggunaannya. Wahum afdalu min al la suhbatalahum. Bermula mereka al, bermula mereka sahabat. Bermula mereka sahabat itu lebih utama daripada keluarga yang tidak ada persahabatan bagi mereka keluarga. Ada keluarga-keluarga Nabi yang tidak bertemu dengannya Nabi, yaitu keturunan Nabi misalkan. Keturunan Nabi, apa anak Fatimah atau siapapun, ya kan? Ada keluarga Nabi yang tidak bertemu dengannya Nabi, bila dibanding dengan sahabat yang bertemu dengan Nabi, lebih mulia sahabat, menurut di sini. Ada yang menyatakan tidak bisa dibanding orang lain dengan keluarga Nabi, karena itu mengalir darah Nabi. Nah, ini banyak pendapat di sini. Wa innama qaddamal ala, hanya saja mendahulukan dianya musannif akan al, wassalatu wassalamu ala ali. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali washabi, duluan ali. Wa innama qaddamal al, hanya saja mendahulukan dianya musannif akan al, li'anna sholata waradat alaihim bin nas, karena bongus selawat datang ianya selawat kepada mereka bin nas, dengan dalil. Ada dalil yang menyatakan kita dianjurkan berselawat kepada keluarga Nabi. Adapun berselawat kepada sahabat enggak ada dalil. Dalil berselawat kepada sahabat atas jalan tabaiyah, ikut-ikutan. Mana lagi? Wa amma sholatu ala sahabi fabil qiyas. Adapun bermula berselawat kepada sahabat itu sabit dengan qiyas. Dalilnya qiyas, diqiyas kepada keluarga. Dalilnya enggak ada selain qiyas. Buktinya dalam sholat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, enggak ada sahabat. Jadi sahabat itu tambah-tambah. Disinilah salah satu alasan Syiah menuduh kita enggak ikut sunnah katanya. Orang Nabi menyuruh berselawat kepada keluarga, kita berselawat kepada al. Ini kata Syiah. Kita berselawat kepada sahabat. Ajma'in, sekalian mereka itu. Utiya bihi ta'kidan liyufidal ihatah wa syumula li jami'il ali wa sahbi min duni istisna'in. Ajma'in didatangkan dengannya ajma'in ta'kidan untuk menguatkan, liyufida supaya memberi faedah ya ajma'in tadi akan ihatah, akan meliputi wa syumula dan mencakupi li jami'il al bagi semua al wa sahbi dan semua sahabat min duni istisnain dari tanpa kecuali. Jadi ajma'in taukid maknawi. Taukid maknawi, lafadznya maklum. Taukid ada dua, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Kalau taukid lafzi pengulangan lafadz, ja'a daidun daidun. Taukid maknawi lafadznya maklum. Ajma apa namanya? Nafsu ainu. Udah. Ada ini, titik dulu. Ada masalah? Ustaz, tadi isim jamak tadi Ustaz. Ya. Kan tidak ada mufrad Ustaz ya? Ya.
Apa tadi dari segi wadan yang disebutkan Ustaz tadi, begitu Ustaz? Bukan dari segi wadah, ini alasannya. Isim jamak secara umum artinya satu kalimat yang maknanya umum, tapi mufradnya nggak ada. Contoh yang sering dalam kitab Nahwu, qaumun, rahtun, jama'atun. Apa arti jamaah? Satu kelompok manusia kan? Iya. Mufradnya mana? Nggak ada. Mufradnya Zaidun, Amrun, Bakrun kan gitu. Berkumpul jadilah satu jamaah. Jamaah namanya isim jamak. Begitu juga sahabi. Sahabi artinya semua sahabat. Mufradnya mana? Nggak ada mufrad dia. Oh, sahibin ada. Sahibin bukan mufrad dari sahabi. Kenapa? Karena nggak ada jamak yang di atas wadan sahabi. Oh, ashab. Ashab kan isim jamak juga. Ashab kan ada jamak di atas wadan ashab, jamak taksir seperti af'alun. Seperti abwabun. Ashabun, abwabun kan sama. Kan bisa saja ashab jamak. Oh, begini. Kalau jamak atas wadan af'alun, mufradnya biasanya 3 huruf dan di 3 huruf itu ada huruf ilat, mu'tal. Baik mu'talin dengan ya atau alif, mautun, amwat. Kemudian baitun, bukan baitun, baitun kadang buyut, kadang abiyat kan? Ada yang baitun bermakna jamaknya abiyat kalau artinya bait syair, ada baitun jamak taksirnya buyut kalau artinya rumah. Nah, babun kan ada huruf ilat di tengah, baru jamaknya abwabun. Itu pembahasannya di pembahasan jamak taksir. Di pembahasan jamak killah dan jamak kasrah. Nah, makanya sahib ini bukan mufrad dari sahabi. Sahib berdiri sendiri, ashab berdiri sendiri. Walaupun ada juga ulama yang menyatakan memang kalau jamak di atas wadan af'al seperti ashab enggak ada mufradnya sahib. Secara umum enggak ada, tapi kadang-kadang ada. Mana contoh yang ada? Seperti amjad. Amjad itu kita temukan di mukaddimah kitab Fathul Mu'in. Ada tulisannya ashabihil amjad, sahabat-sahabatnya Nabi yang mulia. Jadi amjad itu af'al. Mufradnya majidun atau majidun. Nah, itu surah pengecualian. Tapi nggak apa-apa. Ada lagi Ustaz? Iya, syukron Ustaz. Ya, nah. Jadi beliau mendatangkan dengan ajma'in untuk taukid supaya masuk semua sahabat, masuk semua al. Ya kan? Tanpa kecuali. Karena untuk membantah Syiah di sini. Kalau Syiah kan enggak semua sahabat yang didoain kan gitu. Ya, karena menurut mereka ada sahabat-sahabat yang munafik. Fafihi isyaratun ila anna sahabata kullahum udulun. Fafihi maka sabit padanya ucapan ajma'in itu mengisyarahkan kepada bahwa sahabat, seluruh mereka sahabat itu udul, dianggap adil semua dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Wa anna ta'ini fi ba'dihim ghairu mardiyyin, dan bahwa sungguh tuduhan orang yang menuduh pada sebahagian mereka sahabat itu ghairu mardi, tidak diridai wala makbulun dan tidak diterima. Titik. Wa anna alahu sallallahu alaihi wasallam mustahiquna lis-salati alaihim tab'an lahu alaihi salatu wasallam kama alimnahu fi hadisin. Dan bahwa sungguh keluarganya Nabi itu mereka berhak untuk mendapatkan selawat kepada mereka. Kenapa berhak? Tab'an lahu, karena mengikuti baginya Nabi alaihi salatu wasallam. Kama alimnahu, sebagaimana kita ketahui akannya dalam hadis. Yang mana hadisnya? Kaifa nusalli alaika? Sahabat bertanya, bagaimana cara kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Qala, berkata ianya Rasul, qulu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Katakan olehmu, ya Allah berselawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Artinya kata beliau, yang namanya keluarga Nabi, baik soleh atau tidak, semuanya berhak mendapatkan selawat karena mengikuti Nabi. Kita berselawat kepada Nabi, berselawat kepada keluarga. Keluarga Nabi yang bagaimana? Yang soleh atau tidak soleh, yang penting beriman.
Sebagaimana kita pahami dari hadis Nabi. Nabi menyatakan, ketika sahabat bertanya, bagaimana cara kami berselawat kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan, ya Allah berselawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Beliau tidak mengkaitkan keluarga yang saleh doang, enggak. Walam yakul ala Muhammadil atqiya. Dan tidak mengatakan ya Nabi ala Muhammadil atqiya. Akan keluarga Muhammad yang takwa doang. Ya Allah berselawatlah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad yang takwa. Nabi enggak mengatakan seperti itu. Tapi keluarga Muhammad doang. Awis salimina minal ma'asi wat taba'an. Walam yakul tidak berkata ianya Nabi ala Muhammadin, ya Allah berselawatlah kepada keluarga Muhammad yang atqiyah, yang takwa. Awis salimin atau yang selamat minal ma'asi dari dosa-dosa wat taba'an. Taba'an juga dosa. Au nahwi dzalik atau lain-lain. Fadalla ala anna dzalika haqqun lahum kaifa makanu. Maka menunjukkan ianya hadis kepada bahwa sungguh demikian selawat itu hak bagi mereka. Kaifa makanu, bagaimanapun keadaan mereka. Selama mereka beriman, mereka berhak mendapatkan selawat. Nah, walillahi durul imam Syafi'i. Bagi Allah itu kemuliaan, bagi Allah itu curahan kemuliaan untuk Imam Syafi'i. Haitsu yaqulu, ketika berkata ianya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarga rumah Rasulullah. Hubbukum fardun minallah. Bermula mencintai kamu itu satu kewajiban dari Allah. Fil Quran, dalam Al-Quran. Andalahu, yang Allah turunkan akannya Quran. Yakfikumu min azimil kadri. Mencukupi akan kamu. Yakfikumu, mencukupi akan kamu. Min azimil kadar, dari tingginya derajat. Annakumu, oleh bahwa sungguh kamu, kalian semua wahai ahlul bait. Itu, man lam yusalli. Bermula siapapun yang tidak berselawat ia kepada kamu. La salata lahu, niscaya tidak ada salat baginya. Nah ini. Imam Syafi'i menyatakan, wahai keluarga Rasulullah, mencintai kalian itu kewajiban, perintah Allah dalam Quran. Cukup menunjukkan kemuliaan engkau, wahai keluarga Nabi. Siapapun yang tidak berselawat kepadamu, salatnya enggak sah. Menurut Imam Syafi'i, berselawat kepada al barangkali wajib dalam salat tahiyat akhir. Nah, itu udah titik Ustaz. Ada pertanyaan? Oh, dikit lagi. Fadhahara bihadza anna tarika sholati 'alal ali tarikun li fadilatin 'azimah wa sunnatin jasimah. Maka zahir dengan ini dalil oleh bahwa sungguh orang yang meninggalkan berselawat kepada keluarga itu tarikun. Itu orang yang meninggalkan bagi keutamaan yang besar dan bagi sunnah yang mulia. Nah ini makanya pentingnya berselawat kepada keluarga Nabi. Wallahu a'lam bissawab, ilal marji wal ma'ab. Nah, Ustaz. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Izin Ustaz. Ya. Saya cuma ingin bukan pertanyaan tapi ya Membuat pernyataan. Kita berselawat kepada Ustaz. Ya. Apa boleh kita berselawat kepada diri kita sendiri? Berselawat ataupun kepada orang lain selain kepada Nabi ataupun keluarga Nabi? enggak boleh. Ya? Enggak boleh berselawat kepada selain Nabi, keluarga. Enggak boleh. Berselawat kepada sahabat saja dalilnya kias. Kita mah enggak layak dikias dengan keluarga Nabi. Kecuali Allah berselawat kepada manusia boleh. Ulaika alaihim salawatum minallahi wa rahmah. Kan ada ayatnya tuh. Mereka orang-orang takwa. Itu mereka mendapatkan selawat dari Allah. Nah, itu enggak apa-apa. Allah yang berselawat. Artinya rahmat Allah itu umum kepada semua orang-orang yang soleh. Tapi enggak boleh kita Allahumma salli ala. Tapi enggak tahu juga, ini yang saya tahu ya Ustaz ya. Allahumma salli ala Ustadz Ismarifal misalkan. Nah itu enggak warid, enggak warid. Jadi itu enggak boleh ya. Haram apa? Nah itu kita belum tahu. Pokoknya yang pasti kita enggak pernah dengar ada orang berselawat kepada orang. Tapi kalau atas jalan tabi'iyah boleh. Yeah. Tabi'iyah artinya ke Nabi dulu, keluarga Nabi, sahabat, kemudian kita masukkan semuanya kan. Nah. Ya. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sami-sami. Ada lagi?
Ini kayaknya udah titik, ini udah panjang ini. Jadi memang jangan panjang-panjang banget Ustaz Abi Yusuf ya. Ya, Ustaz. Hmm. Ya, alhamdulillah kan nanti kalau yang sudah masuk sarahnya nanti singkat-singkat